Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga aja dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan mengenal yang namanya perbandingan. Nah, sebelum bahas perbandingan ini, kita akan membahas dulu tentang skala. Tentang gambar berskala. Ini akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, ingat skala 1 ini dibacanya 1/n. Skala 1/n artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar, berarti baik pada peta atau gambar, mewakili n cm jarak sebenarnya. Artinya kalau 1 cm di peta atau gambar itu berarti mewakili 1 n yang sebenarnya. Jadi 1 cm ini mewakili sebanyak n jarak sebenarnya. Jadi rumusnya, kalau skala, rumus skala adalah jarak pada peta atau gambar nanti dibagi dengan jarak sebenarnya. Itu cara mencari skala ya. Nah, berikutnya contoh. Kita akan membahas beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, jarak antara Bogor dan Jakarta pada peta 4 cm. Jika skala peta adalah 1/5.600.000, tentukan jarak antara Bogor dan Jakarta yang sebenarnya. Sedangkan ini itu dia menyatakan bahwa 4 cm pada peta ya. 4 cm pada peta. Berapakah jarak yang sebenarnya? Sedangkan skala ini 1 cm pada peta, ini 1 cm maksudnya. 1 cm pada peta itu sama halnya dengan 5.600.000 ya, 5.600.000 cm ukuran sebenarnya. Kalau dia 4 berarti 4 kali ini kan. Nah, 4 dikali ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada rumusnya biar mudah kita ingatkan. Itu adalah namanya rumus segitiga. Nah, seperti ini rumus segitiganya, kita kasih sini ya. Oke, nanti kita hapus dulu, gambarnya kurang bagus. Nah, kita hapus dulu biar lebih bagus gambarnya. Oke. Nah, ini gambar segitiga yang kita punya, misalkan. Ini dia, ya. Oke. Di sini berarti kita bikin jarak pada peta atau gambar. Nah, kita bikin sini. Ini peta atau gambar. Peta atau gambar ini rumusnya peta atau gambar itu ini skala. Pegasus. Nah, jadi jarak pada peta atau gambar skala ukuran sebenarnya. Kalau untuk mencari jarak pada peta atau gambar itu rumusnya adalah skala dikalikan dengan ukuran sebenarnya. Nah, itu ya, kalau ingat yang ditanya di atas berarti di bawah ini dikali. Nah, kalau misalkan ditanya skala, nah berapakah skala? Berarti jarak pada peta, nah peta atau gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya gitu. Jadi kalau satuannya senti, yang ukuran sebenarnya harus jadi senti gitu ya. Nah, kemudian itu skala. Kemudian kalau ukuran sebenarnya, ini rumus-rumus saja kita bikin ya. Koma, kalau ukuran sebenarnya US yang di atas ini kan peta, berarti US peta dibagi skala. Nah, ukuran sebenarnya peta atau gambar, berarti jarak pada peta atau gambar dibagi dengan skala. Nah, gitu. Itu menentukan rumusnya. Terus untuk mencari peta dan gambar gimana? Kalau yang ditanya peta atau pada gambar, nah, sama dengan gambar, berarti peta atau gambar, berarti ini kan sederet, berarti dikali skala dikali US. Nah, seperti itu ya, skala dikali US. Nah, sebelum kita lanjut ini ya, skala kali US. Nah, sekarang yang ditanya ini adalah apa? Tentukan jarak antara Bogor dan Jakarta yang sebenarnya. Berarti US ukuran sebenarnya apa rumus ukuran sebenarnya? US itu sama dengan peta dibagi skala. Berarti US. Nah, ukuran sebenarnya itu
peta, jarak pada peta maksudnya, dibagi dengan skala. Nah, peta, jarak pada peta itu adalah 4 cm. Kemudian skalanya itu adalah skalanya 1 banding ya, 1 banding 5.600.000. Nah, gitu di 1 jam. Ini sama halnya dengan 4 cm. Ingat ya, tanda per ini bisa kita rubah menjadi bagi seperti ini, kemudian bagi ini kita rubah jadi per, berarti 1 per 5.600.000. Nah, ingat ya, pembagian pecahan tidak bisa. Jadi gimana caranya? Nah, kita rubah dia menjadi 4 cm. Berubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Terus yang ini dibalikkan, 1/6, 1/56 maksudnya menjadi 5600. Nah, dibagi 1 gitu. Berarti yang ini kita kalikan. Simpan aja nolnya, ada berapa buah nolnya? 5 ya, udah tersimpan nolnya 5. 1 2 3 4 5 gitu. Berarti tinggal 4 dikali 56. Berapa 4 kali 56? Kita coba sini. 4 dikali 56. Nah, 4 dikali 6 itu 24. Simpan 2. 4 dikali 5 20 tambah 2 22. Jadi ketemu kita ini adalah 22. 4. Ini adalah satuannya cm. Ingat ya, ini 1 bagian di atas ya. Nah, cm. Nah, karena ukuran sebenarnya ini satuannya ini adalah cm ya. Maaf. Kalau ukuran sebenarnya ini, yang ini ukuran sebenarnya satuannya kalau enggak kilometer berarti meter. Kalau pada gambar ini satuannya harus sentimeter ya, ini skalanya ngikut aja. Nah, sekarang ini adalah senti nih. Berarti sentimeter. Dia ukuran sebenarnya satuannya minta ke meter boleh, ke kilometer boleh, sehingga hasilnya senti ke kilometer berapa. Nah, untuk mengingatkan kembali, kita bikin ini caranya. Kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Jadi ini kita bikin gini aja, ada tangganya gini. Berarti ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kita lihat dulu ya, ini senti menuju ke kilometer berapa langkah senti? 1 2 3 4 5 langkah. 1 kali ke atas berarti kalau naik ke atas tangganya ini itu dibagi 10. Kalau turun ke bawah itu dikali 10. Nah, sekarang dia naik ke atas, berarti dia bagi kan sentimeter. Berarti ini agak menjadi kilometer, berarti 2 4 0 0 0 0 0 sebanyak 5 buah. Kosongnya 5 buah ya. Nah, dibagi dengan dia naik ke atas 5 langkah, berarti kita kasih aja nolnya 5. Kalau 6 berarti nolnya 6. Ini kebetulan aja langkahnya 6 ya. Kita hitung 5 maksudnya. 1 2 3 4 5 berarti bagi dengan ini. Sehingga nolnya sudah sama-sama ada 0 5 buah, ini 0 5 buah, coret. Imbas kan? Ini juga coret. Jadi hasilnya ini adalah 224 km. Nah, itu dia. Nah, berikutnya lagi, bagaimana contoh kedua? Nah, contoh kedua, jarak antara Bogor dan Jakarta itu 200 km. Sekarang kebalikannya ya. Jarak antara Bogor dan Jakarta 224 km. Jika kedua kota tersebut digambarkan dengan skala peta 1 banding 5.600.000, tentukan jarak antara Bogor dan Jakarta pada peta. Ingat, peta yang ditanya berarti peta itu sama halnya dengan peta skala dikali dengan ukuran sebenarnya, ya. Nah, sekarang ini kan tentukan jarak antara kota Jakarta pada peta, berarti peta yang ditanyakan. Nah, berdasarkan rumus yang di atas, ya, peta itu sama dengan skala
dikali dengan ukuran sebenarnya. Cuma ada perbedaan. Ingat ya. Nah, coba lihat bagus-bagus. Ini kilometer, sedangkan satuan untuk skala itu senti. Berarti ini 224 kilometer dijadikan ke senti. Harus sama dia. Nah, jadi gimana? Kita tulis ulang aja sini dulu. Nah, skala itu adalah 1, boleh tulis ini ya, 1 banding 5.600.000. Ini 5 ya, 5.600.000 dikali dengan ukuran sebenarnya 224 kilometer. Nah, berarti ini 1 dikali 224, berarti tetap 224 kilometer per, nah ini udah kita kali ya, per dengan 5.600.000. Nah, yang ini kita harus rubah ke senti. Kenapa? Karena skalanya ini pada peta kan harus senti, berarti ini rubah ke senti. Kilometer ke senti itu, kilometer ke senti, lihat ini, kilometer ke senti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 langkah. Berarti kalau turun kan dikali, karena dia 5 langkah berarti ada 5 buah perkalian angka 10 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10, berarti ketemu kita ada menjadi seperti ini dia, 224 dikali langkahnya 5 buah, berarti kita kali dengan 100.000. Nah, kenapa? Ini kan dia turun 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini dia. Berarti per dengan 5.600.000. Nah, ini 0. Ini berlebih 0 ya. Mohon maaf ya. Itu udah 5 berlebih dia. Oke. Jadi karena karena 0-nya udah seimbang, dicoret habis. Ya, ini habis juga, berarti tinggal jawabannya adalah 224 dibagi 56 sama dengan berapa? Berarti 224 dibagi 6 itu jawabannya adalah 4. Kenapa? Kita coba sini ya. Berarti 224 dibagi 56. Berarti kita ambil 4 dikali 56 ya 224. Jadi hasil sini adalah, dan jangan lupa ini sudah jadi senti ya. Berarti ini 4 cm. Nah, seperti itu. Oke, gimana? Kita lanjutkan untuk yang berikutnya lagi ya. Nih, gimana nih? Ini soalnya dua nih. Ini dia. Yang pertama, jika skala, katanya, jika skala 1 pada gambar atau peta 1 banding K, maka luas sebenarnya, luas pada gambar dikalikan dengan K kuadrat. Itu maksudnya ya. Luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar dikalikan dengan K. Ini contoh yang ketiga lagi ya. Desain sebuah taman digambarkan dengan menggunakan skala. Skalanya sudah ada ini. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm dikali 20 cm. Tentukan luas taman sebenarnya. Berarti luas taman sebenarnya. Apa luas taman sebenarnya? Berdasarkan rumus luas pada gambar, berarti kalau luas pada gambar berarti 30 cm dikali 20 cm dikali dengan K. Nah, dikali dengan K. Dan K di sini, apa K di sini? Ini dia. Berarti 250 kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti kita punya ini 30 dikali yang ini ya, 30 dikali 20 berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 30 kali 20? 30 dikali 20 berapa?
600. Jadi sini hasilnya 600 cm kuadrat dikali 25. Yang ini maksudnya 250 ya, dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu artinya 250 dikali 250. Cara mencarinya 250 dikali 250. Nah, karena kita punya nolnya 2, simpan nol ini anggap tidak ada, kita simpan. Berarti yang kita kerjakan ini 5 dikali 5, 25, simpan 2, 5 dikali 2, 10, tambah 2, 12, langsung tulis 12 karena 5 nggak ada perkalian sini lagi. Yang ini aja kita lanjutkan lagi, 2 dikali 5, 10, simpan 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Berarti kita jumlahkan hasilnya 5, 2, 6. Berarti 6, 2, 5. Kita punya 02, kasih nolnya 2 tadi, 1, 2. Ini khusus perkalian ya, sehingga ini menjadi 62, 500 senti. Nah, nggak ada senti ya, yang di senti ini. Berarti kita kalikan. Nah, ini perkalian ini kita simpan nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kita punya 0, 4 tulis ini, 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita kalikan 6 dikali 6, 25. 6 dikali 6, 25. Nah, ini berapa hasilnya? 6 dikali 5, 30. Simpan 3. 6 dikali 2, 12. Tambah 3, 15. 6 dikali 6. Ingat ya, 6 dikali 12. 12 tadi. Tambah 3, 15. Simpan 1 lagi ya. Nah, 6 kali 6, 36. Ditambah 1, 3, 7. Berarti kita tulis ini 3750. 3750. Berarti untuk ini dapat hasilnya seperti ini ya. Dia minta ukuran sebenarnya, berarti rumah itu pasti santuannya meter, sedangkan ini sekarang masih senti. Berarti ingat kan yang sebelumnya itu kita bikin lagi biar terbiasa mengingatnya ya, biar terbiasa mengingatnya. Seperti ini dia, kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Nah, kita enggak ya, hanya lagi biar mudah ingat ya. Kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Yang belakang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang pertanyaannya senti ke mana? Senti ke meter berapa langkah? 1, 2. 2 langkah berarti naik ke atas. Nah, dibagi. Kita lihat ya, di sini satuannya itu adalah kuadrat. Berarti ini kuadrat semua karena dia luas. Kuadrat, 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 kuadrat. Berarti kali ke atas ini adalah dibagi 100. Kalau ke bawahnya apa? Dikali 100. Kalau ke atas bagi, kalau ke bawah dikali. Jadi di sini senti ke meter 2 langkah. 1 langkah dikasih 0,2. 1 langkah lagi kasih 0,2. Berarti 0-nya 4. Dibagi dia. Berarti 37500 cm kuadrat dibagi dengan 10.000 maksudnya. Oke, berlebih juga nolnya. Itu kita hapus dulu. Berarti dia nolnya ada 4. Kita coret 0, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ketemulah kita jawabannya. Untuk luasnya itu adalah 3.750 cm kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, yuk kita belajar menyederhanakan pecahan. Gimana cara menyederhanakan pecahan? Oh, salah lagi. Bukan menyederhanakan pecahan, tapi menyederhanakan perbandingan. Nah, kalau menyederhanakan perbandingan, kita selesaikan ini dulu. Nah, yang ini dulu kita kerjakan. Menyederhanakan. Ada yang menyederhanakan, kita cari KPK dari 45 dan 120. Kalau tidak mau seperti ini, kita harus cari turunkan satu-satu atau gimana gitu. Nah, seandainya bagi 5 bisa ini? Bisa ya. 45 bagi 5 jawabannya 9. 120 dibagi 5
120 dibagi 5 berapa? 24. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira ini sama-sama bagi 5 tadi ya. Ini 12 dibagi 5. Bagi 5 2. Sisa 2. Jadi 20 dibagi 5 jadi 2, betul 24. Ini masih bisa sederhanakan, kita sederhanakan sama-sama bagi 3. 3 banding 8. Sudah tidak bisa dibagikan lagi. 3 ini nggak bisa dibagi berapa, sederhanakan lagi tidak bisa. Ini juga sama tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Nah, cara mengerjakan perbandingan bentuk seperti ini, ya, yang satu bentuk pecahan dan yang satu itu ada berupa bilangan bulat. Nah, gimana cara kerjanya? Kita harus merubah ini menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubah menjadi pecahan biasa? 2, ini salah ya, keliru kita sedikit. Ini kita biar terbiasa mudah. Berarti ini kita jadikan 2 saja. Berarti 2 dikali 16, 32, ditambah 1, 33. 33 per 2, 33 per 2. Ya, ini sama hanya dengan bagi 9 per 1 dibalikkan. 33 per 2 dikali dengan berapa? Ini dibalikkan ya. Dibalikkan, kerubatan dikali jadi dibalikkan, berarti 1 per 9. Nah, 1 per 9 sama-sama bagi 3, 11 dibagi 3, 3. Berarti jawabannya ini adalah untuk yang ini 11 dikali 1 kan udah kali, berarti 11. 3 dikali 2 6. Mana ini ya? Ini kali sini ya. Ini kali ini 6. Jadi perbandingannya itu 11 banding 6. Nah, ketemu kita 11 banding 6. Nah, yang ini gimana caranya? Yang ini pun sama cara menyelesaikannya. Kita rubah dia menjadi pecahan biasa dulu, yang ini, yang koma maksudnya. Yang ini tetap 27 banding 18 per 10. Kenapa ini jadikan dia pecahan biasa gini? Bilang komanya berarti ini artinya 1/10 kan belakang ini. Nah, belajar SD sudah ya. Kita sederhanakan lagi, 27 dikali jadinya. Ini dibalikkan 10 per 18 jadinya. Nah, 10 per 18. Ini kalau kita merasakan bingung, ini kita rubah dulu. Nah, ini kan agak ribet yang itu tuh. Kita rubah dulu. Kita lupa ternyata ini meter, berarti kita nggak seperti ini ngerjakannya. Nah, ada sedikit perubahan karena kita tidak melihat tadi tandanya apa. Ternyata tanda mereka ini berbeda. Ini senti, ini meter. Senti ke meter berapa? Senti ke meter. 1, 2. Atau ya ini meter ya, meter ke senti. Mohon maaf ya. Tapi dia nggak ada pangkat, berarti anggap pangkatnya tidak ada di sini, berarti dia nolnya cukup 1 aja, 10. Kalau pangkatnya 2 berarti nolnya 2. Kalau pangkat sini 3, berarti nolnya 3000. Sekarang ini meter nggak punya pangkat, berarti dikali 100. Kenapa 100? Karena 1, 2 langkah, berarti 18 dikali 1,8 dikali 100, itu jawabannya adalah 180 cm. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kita bisa menyederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9 ya. Kenapa KPK 27 dan 180 itu 9? 27 dibagi 9 jawabannya 3. 180 dibagi 9 jawabannya 2. Jadi untuk yang C ini perbandingannya itu adalah 3 banding 20. Itu dia jawabannya ya. Ingat jangan lupa kalau ini kan ini senti, ini meter, berarti harus seimbang, sama-sama senti. Udah, yang ini kita rubah ke senti. Kalau yang ini kita rubah ke meter jadi berkoma dia. Jadi kita kerja itu harus memperhatikan secara teliti yang mana yang sebenarnya. Ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini itu udah menyatakan perbandingan tadi ya. Nah, berikutnya. Nah, menyatakan perbandingan. Nah, tadi udah kita selesaikan ya. Perbandingan antara A dan B dengan B bukan adalah A banding B atau A per B dibaca A banding B. Nah, gitu.
Ya, kita lanjutkan berikutnya lagi. Nah, contoh kelima. Nah, contoh kelima ini sebelum kita menyelesaikan perbandingan, kita selesaikan contoh kelima. Jika A banding B sama dengan 3 banding 8 dan B banding C itu sama dengan 6 banding 7, yang ditanyakan tentukan A banding B banding C. Kita tentukan itu. Berarti kita ingat di sini ada A banding B, kemudian B banding C. Jadi di sini kita tahu A banding BA itu ada 3 banding B ya 8, kemudian di sini nih 6 banding 7. Nah, di sini KPK dari 8 dan 6 itu adalah berapa? 24. Dari mana dapat kita hitung? KPK dari kelipatan dari 8. 8 16 24 32, kemudian 32 40, kemudian 6 12 18 24 30. Udah ada yang sama udah. Oh, ini dia. Berarti ini KPK dari 8 dan 6 itu adalah 24. Jadi KPK ya. KPK 8 dan 6 sama dengan 24. Jadi kita cari A banding B banding C. Tadi udah ketemu KPK-nya 24. Berarti 8 dikali berapa hasilnya 24? Ternyata 8 dikali 3 hasilnya 24. Berarti yang ini kali 3, makanya 3 kali 3 9 dibanding yang di tengah tadi KPK-nya 24 banding di sini kita udah punya 6 dikali berapa? 24. 6 kali berapakah hasilnya 24? 6 kali berapa? 6 dikali 4 ya. 6 dikali berapakah hasilnya sama dengan 24? Ternyata berapa? Ternyata 6 kali 4 berarti 7 ini juga harus kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. Nah, seperti itu dia. Nah, ada cara lain, ada. Gimana caranya? A banding B banding C. Berarti sini kita bikin 3 banding 8, 6 banding 7. Berarti ini kita kali loh, seperti ini kata kuncinya. Nah, ini kali sini dikali kali sini. Jadi ketemu kita nanti perbandingannya A banding B banding C. Apa hasilnya? 3 dikali 6 18. Ya, ini dikalikan ya. 3 dikali 6 18. 8 dikali 6. Nah, kalikan 48. 8 dikali 7. Sini 7 ya. 8 dikali 7. 8 dikali 7 56. Nah, ini hasilnya. Kemudian bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 semuanya karena bisa sederhanakan, jadi sama-sama bagi 2. 18 dibagi 2 9, 48 dibagi 2 24, 56 dibagi 2 28. Berarti hasilnya sama. Jangan lupa kalinya dipelajari lagi di rumah ya. Nah, sekarang menyelesaikan perbandingan. Gimana cara menyelesaikan perbandingan? Nah, misalkan contoh ke-6. Perbandingan uang Yusuf dan uang Yunus adalah 2 banding 5. Jika jumlah uang mereka adalah 56.000, tentukan banyak uang mereka masing-masing. Ingat ya, kata kuncinya jumlah uang mereka. Nah, jumlah uang mereka yang ditanyakan tentukan banyak uang mereka masing-masing. Berarti kita cari dulu Yusuf maksudnya ya. Yusuf. Uang Yusuf perbandingannya berapa? Yusuf 2, makanya 2. 2 dikali jumlah uang mereka ya, jumlah uang mereka dikali dengan 56.000 dibagi dengan karena di soal itu kata kuncinya jumlah umur mereka, berarti perbandingannya ini ditambahkan 2 ditambah 5 taruh di bawah, jadi pembagi jadinya gitu ya. 2 tambah 5. Oke. Ini
2 banding 5, berarti karena di soalnya dikasih jumlah uang mereka, berarti di sini ada 2 tambah 5. 2 tambah 5 gini maksudnya. Nah, sehingga hasilnya 2 dikali 56.000 dibagi dengan 7. Nah, 56 bisa dibagi 7 bisa. Berapa cobanya? 8. Nah, itu. 2 kali 8 16. 2 dikali 8 16, nolnya ada berapa tuh? 2 3 4 tulis. Tuh 2 3 4. Nah, seperti itu menyelesaikan perbandingannya. Ketemu kita bahwa 58 2 kali 8 16.000. Berarti uangnya adalah untuk mereka ini bagi 7 berarti 56 dibagi dengan 7 itu 8 ya. Kemudian 8 yang ini ada keliruan dikit ya, 0 ini ada 3 cuma ya. 56.000 berarti di sini kita hapus 01. Ternyata situ keliruannya kita hapus 01. Berarti uang yang dimiliki oleh Yusuf itu hanya 16.000. Hanya 16.000. Kemudian uang Yunus. Nah, uang Yunus tadi Yusuf, sekarang uang Yunus. Yunus paling gampang kalau udah ketemu satu gini ya udah, tinggal kita cari aja uangnya 56.000 dikurangi dengan 16.000. Jadi jawabannya berapa yang gini? 40.000. Jadi uang Yunus itu adalah 40.000. Nah, gitu. Kalau udah ketemu satu gampang. Nah, kalau misalnya mau pakai rumus boleh juga. Yunus sama dengan perbandingannya 5 dikali 56.000 dibagi dengan 7. Nah, Yunus dibagi dengan 7. Kemudian ini dibagi dengan 7 habis 8. Ya. Nah, ini tinggal 8. 5 kali 8 40. 40 tambah 03. Gitu. Ya. Ini jawabannya 3 udah nunggu berarti ini jawabannya. Nah, ketemu kita uang Yunus itu adalah 40.000. 40.000 ditambah dengan 16.000 pas 56.000. Oke. Nah, misalkan soal ke-7. Tadi sudah ya. Ini sudah. Sekarang ke-7 lagi. Dalam sebuah kotak terdapat permen putih, kuning dan merah. Sebanyak 3% permen berwarna putih. Perbandingan banyak permen kuning dan merah ada 5:6. Tentukan perbandingan permen putih, kuning dan merah. Jadi yang dimintanya perbandingan. Nah, sekarang yang udah diketahui sekarang ini permen putih sudah ada 30%. Berarti kita tinggal mencari kuning sama merah. Ada 56. Berarti jumlah mereka ini merah. Apa maksudnya? Kuning dan merah itu maksud mereka itu gini ya. Perbandingan banyak permen kuning dan merah itu adalah 5:6. Jadi jumlah uang mereka merah dan kuning itu 70 ya. Karena kenapa? Total dalam satu itu harus 100%. Sekarang yang permen berwarna putih sudah ada 30, berarti tinggal 70% lagi. Berarti yang tanyakan tentang perbandingan banyak permen putih, kuning dan merah. Nah, kita cari satu-satu dulu. Kalau putih udah ada. Putih sama dengan 30%. Yang ditanya itu kuning. Nah, kita cari kuning. Kuning ini sama dengan kuning. Kuning itu 5 di bawah ini jumlah dari perbandingan mereka. Kenapa? Karena pengalinya itu 70%. Nah, ingat 70% itu seluruhnya ya. Kenapa 70% ini diperoleh dari mana? Dari sini permen warna putih sudah ada 30%, berarti selebihnya 70%. Berarti di bawah ini menjadi 5
ditambah 9. 5 tambah 9 itu adalah 14. Nah, ketika dikalikan, nah kita lanjutkan ya. Ketika dikalikan 5 dikali 7 350% dibagi dengan 14. Nah, seperti itu. Dibagi 14. 14 ini dari mana? Dari penjumlahan perbandingan kedua-duanya yang ditanyakan tadi. Nah, jadi ketika dikalikan, ini bakalan ketemu hasilnya itu 350 dibagi 14, itu hasilnya adalah 25%. Berarti ini jawabannya tinggal 25%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang bawahnya lagi itu adalah merah. Nah, merah ini sama dengan 9/14 dikali 70%. Nah, ketika ditambahkan dapat hasilnya ini 160% per 14. Nah, gitu. Sampai di sini ketika dikalikan 9 dikali ini, oh ini 9 ya, bukan 9 dikali 7 adalah keliru kata ya. 9 dikali 7 9 dikali 7 63.000. 9 dikali 7 63 tambah 0 berarti 630%. Nah, 360% dibagi dengan ini, nanti ketemu hasilnya kita adalah 25%. Nah, gitu. 25% semuanya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi yang ini ada, ini bukan 25 ya, ini keliru juga nih. Kita lupa ngitung tadi. Nah, ketika dikalikan maka ini akan berubah hasilnya menjadi 45%. Nah, sama jadi 70 kan. Jadi perbandingan kuning, nah, yang ditanyakan adalah putih, kuning, dan merah. Berarti putih PKM. Nah, itu aja lah biar mudah. Putih, kuning, merah. Jadi perbandingannya putih, perbandingan untuk putih tadi kita punya putih di soal tadi ketemu putih itu 30% dibandingkan dengan 25% dibanding dengan 45%. Jadi hasil ini sama-sama dibagi dengan 5, ini menjadi 6% banding dengan 5% banding dengan 45%. Nah, seperti itu. Jadi yang ini 25 ya. 25%. Yang ini tadi kita punya, entah ini perbagi. Oh ya, karena dia sama-sama dibagi tadi. Sama-sama bagi dengan 5. Ketika dibagi dengan 5, ini menjadi 5, ini menjadi 6, yang ini menjadi 45/9. Nah, ketika ini hasilnya sudah tidak bisa lagi disederhanakan, berarti perbandingannya 6 banding 5 banding 9. Nah, itu ketemu perbandingannya 6 banding 5 banding 9 ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Nah, jika terdapat kekhilafan mohon dimaafkan, boleh sampaikan lewat komentarnya atau via japri langsung ke nomor Ustadz. Nah, sampai ketemu lagi, lebih dan kurang mohon maaf ya. Tolong kalau ada kesalahan boleh berkomentar secara pribadi atau berkomen di bawah videonya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.